Pemirsa Hotshot Extra SCTV. Babak baru atas laporan Lesti ke pihak kepolisian dengan dugaan mendapatkan kekerasan oleh Rizky Bilar dalam rumah tangganya semakin panas. Rizky Bilar terlapor dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada Lesti kemarin mangkir dari pemanggilan pertama oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Tak kunjung tampak batang hidungnya, pria pemilik nama asli Muhammad Rizky itu mengaku kondisi psikologisnya terganggu. Kuasa hukumnya mengabarkan bahwa Bilar merasa tertekan akibat netizen yang menghujat dirinya sebelum tuduhan kepadanya terbukti. Penundaan ini, beliau ini kan mentalnya belum siap untuk hadir hari ini. Maka kita sebagai kuasa hukum membawa surat untuk schedule penundaan ulang pemeriksaan berikutnya. Dia kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Ya, tadi kuasa hukum dari saudara kita R sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian sudah menghadap ke penyidik. Ya, kemudian untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini. Namun demikian, untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik. Ya. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Permohonan penundaan pemeriksaan ya, dalam surat kita meminta schedule ulang yang mana kita seminggu tadi kita sudah komunikasi dengan Kadif, ya kemungkinan besar namun nanti kalau bisa tidak boleh mundur lagi, kami mengatakan siap. Aku juga nggak memaklumi kekerasan di seluruh Indonesia, pokoknya KDRT itu benar-benar nggak banget menurut aku, nggak banget lah pokoknya. Dan dalam keterangannya yang disampaikan oleh pihak Rizky Bilar, dalam kesempatan kali ini menyebutkan jika Rizky Bilar membantah keras melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap Lesti. Dari pemanggilan pertama terhadap Bilar, selain mangkir alias tidak hadir, pihak Bilar juga bantah serta menjelaskan bahwa Lesti bukanlah dibanting, melainkan kebanting. Menjelaskan kronologi atas kejadian yang menyeret namanya. Seperti apa penjelasan versi pihak Rizky Bilar? Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar. Tidak benar. Banting-banting itu berkali-kali tidak benar. Banting-banting itu berkali-kali tidak benar. Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi. Lesti ngejar, dan narik, di segini, itu dia terjatuh. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Bukan dibanting, tapi kebanting. Saya ditanya sama Rizky Bilar, saya tanyakan, apa benar itu kebanting-banting? Tidak, Pak. Terus saya juga udah tanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting tapi kebanting. Lesti bilang ya bukan dibanting tapi kebanting. Bukan tarikan Bilar, dia narik Bilar. Lesti itu narik Bilar. Ya, Lesti Bilar. Kalungnya saya putus. Itu Bilar menepis, kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi, ke lantai maksudnya. Kan memang pertama sekali saudari L kita yang sudah melaporkan itu kita pasti cek untuk visum, karena yang dilaporkan adalah KDRT, ya berupa fisik, ya jadi kita harus cek di rumah sakit. Kemudian faktanya adalah visum.
nanti visum yang menjawab semua yang sudah dilaporkan. Jika memang itu saksi harus diperiksa, kemudian yang bisa berbicara adalah visum. Ya, visum, foto-foto, kemudian CCTV. Itu barang bukti yang jelas, fakta yang kelihatan, yang bisa menjawab persoalan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita R. Ya pastinya kaget ya pada saat diketahui tentang hal ini, kaget banget gitu, kenapa ini bisa terjadi. Saya juga bingung gitu ya, kok bisa sih kayak begini, padahal mereka tuh awalnya yang saling sayang menyayangi ya kan, acaranya pernikahannya begitu luar biasa gitu. Ya kita nggak pernah tahu ternyata akhirnya malah jadi seperti ini gitu. Bukan tanpa alasan, selain pihak Rizky Bilar membantah dirinya tidak melakukan dugaan tindak KDRT, ia juga mengatakan hal yang mengejutkan. Menurut versi pihak Bilar, ada pihak yang sengaja menjadi kompor atau membesar-besarkan peristiwa rumah tangganya, serta memprovokasi banyak pihak agar menjatuhkan dirinya. Lalu, siapakah sosok yang menurut pihak Rizky Bilar sengaja jadi provokator guna menjatuhkan dirinya? Saya tidak bisa mendahului ya, tapi kami biar nanti ada pemeriksaan. Yang jelas, waktu Bilar membesuk si Lesti di rumah sakit, itu mereka macam-macam. Bahkan Bilar menyuapin istrinya, sebagaimana mereka suami istri. Dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja, Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori, akan dilaporkan aja supaya jelas ini anak, seperti itu kedugaan kami. Itu lagi didalami, proses lagi berlangsung. Insya Allah, tapi sekarang aku juga belum tahu keadaan Kalestinya dia di mana gitu. Karena mungkin dia lagi pengen sendiri, lagi pengen benar-benar kayak aku dikasih tahu sama tim katanya Kalesti benar-benar dijaga gitu loh, dia itu ngerasa kayak sendiri dulu sama keluarganya dulu. Pas pertama kali lihat berita aku masih kayak bohong aku emang gitu, nggak percaya kan, karena aku kan sering lihat di backstage bareng, kerja bareng, dan mereka baik-baik aja, cuman mungkin udah ada tanda-tandanya ya, tapi ya udah karena aku nggak terlalu peduli masuk ke dalam banget, jadi ya udah cuek aja. Pas kejadian ini, wah shock, kayak nggak nyangka, dan juga kayak kok bisa gitu loh. Tidak berhenti sampai di situ, ketika pihak Bilar melalui kuasa hukumnya menuturkan ada provokator yang sengaja berbuat onar agar semua orang memojokkan dirinya, pertanyaan pedas pun dilontarkan kepada pihak Bilar. Selain mencekik hingga membanting Lesti seperti dalam BAP kepolisian, kabarnya dugaan tindak KDRT Bilar tidak terjadi hanya sekali. Sempat ada keterangan bahwa sebelumnya Bilar pernah melakukan hal serupa menggunakan bola biliar di dalam rumahnya. Beruntung, lemparan tersebut tidak mengenai Lesti, lantaran lantai licin dan Bilar terpeleset. Lalu, bagaimana tanggapan pihak Bilar mengenai hal tersebut? Yang sebenarnya bola biliar itu ini sebenarnya, ini Rizky yang ngomong ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Lesti begitu, dia nggak kena Lestinya lagi, itu tidak benar, hanya menggertak. Iya, beda dong. Kalau dilemparkan, berarti betul. Ini kan enggak. Nah, seperti gitulah. Ya, jadi itu mengerucut untuk pasal yang diterapkan. Ya, jadi itu yang mengerucut untuk pasal yang diterapkan. Ya, nanti kita cek lagi ke penyidik ya. Itu pasti didalami. Sedih banget ya Pak, sedih, nggak nyangka, kaget juga dengan adanya berita ini.
Sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana. Harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya, karena pernikahan itu adalah selamanya. Jadi hidupnya tuh benar-benar ya sampai mati gitu loh. Jadi makanya aku turut prihatin sama Kak Lesti sekarang. Semoga bisa cepat pulih, cepat bangkit, biar bisa menghibur kita-kita yang sayang sama Kak Lesti. Untuk Lestinya sih pasti sedih ya, karena anak sekecil itu gitu kan ya, yang udah berjuang mati-matian dari awal nolnya dia gitu kan ya, terus ternyata harus dibeginikan oleh orang yang terdekatnya malah gitu loh. Ya kesel juga dan kecewa juga ya sama Bilar gitu. Ya tadinya awalnya nggak percaya gitu, masa sih, tapi kan nggak mungkin ya kalau apa kayak semacam settingan atau apa gitu kan, karena ada laporan yang dari kepolisian yang segala macam, oh ini udah serius ini gitu, dan ya wah udah semakin jelas kan gitu duduk perkaranya. Jadi ya kita tinggal melihat seperti apa nanti proses hukumnya ya gitu. Tentu, munculnya penjelasan pihak Rizky Bilar atas bantahan terhadap tuduhan kepadanya juga didengar oleh pihak kepolisian. Tak ambil pusing, kini bukan soal benar atau tidak, tapi proses hukum kini hanya hitung mundur sebelum Bilar berhadapan dengan persidangan. Seperti apapun bantahan yang disampaikan, mau tak mau, Bilar tetap harus bisa membuktikan jikalau benar yang dikatakannya. Mengingat pihak Lesti sudah memegang banyak barang bukti serta saksi yang berada di dalam rumah itu. Benarkah bila Bilar tidak kooperatif akan segera dijemput paksa? Tegas, ya tegas. Kami tidak mau lagi mengulur waktu, walaupun ini adalah klarifikasi, tapi harus tengah 13 itu harus hadir hari Kamis. Jam berapa, Bang? Jam berapa, Bang? Jam 1. Oke. Ya, jadi yang jelas undang-undang yang sudah diterapkan ya kepada saudara R udah jelas, udah undang-undang KDRT ya, KDRT ayat 44 ya, yang jelas itu udah 5 tahun ke atas ya. Jadi kita mengumpulkan barang bukti, kemudian sudah memeriksa saksi-saksi, kemudian memang jika mengerucut atau memang menuju kepada yang diduga, itu bisa ditahan. Memang menuju kepada yang diduga, itu bisa ditahan. Ya, jadi nanti kita jadwalkan kembali ya. Yang menjadwalkan adalah penyidik. Rekan-rekan semua, untuk saudara kita R masih statusnya saksi. Karena apa? Karena beliau itu belum diperiksa. Tapi untuk barang bukti, kemudian saksi-saksi yang sudah mengarah, kita sudah dalam. Setelah pertama, kemudian kedua, ya. Kemudian ketiga, pasti sudah kita wajib untuk membawa. Wajib untuk membawa. Siti juga bilang sama mama sama ayah ya, jagain Lesti terus, Siti bilang gitu ya, selalu temanin Lesti terus, sama mamahnya juga, pokoknya apapun Lesti pun harus bicara terus terang apa yang terjadi. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel, itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan, itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Setuju.